Tanda-tanda ekonomi Indonesia memasuki fase lesu atau pelemahan sudah terjadi sejak lama. Bahkan, kondisi ini terjadi sebelum akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia keluar jalur tren tahunannya yang di kisaran 5%. Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 2025 hanya tumbuh sebesar 4,87%, jauh lebih lambat ketimbang kondisi kuartal 1 2024 yang masih mampu tumbuh 5,11%. Kelesuan ekonomi atau perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya sudah terbaca sejak lama. Sayangnya, tidak semua pembuat kebijakan percaya perekonomian Indonesia tengah mengalami kelesuan. Sebelum akhirnya keluar kebijakan paket stimulus ekonomi pada kuartal 1 2025 yang senilai Rp33 triliun dan berlanjut hingga kuartal 2 2025 dengan nilai paket stimulus sebesar Rp24,4 triliun. Sejumlah indikator ekonomi Indonesia telah mengalami tanda-tanda perlambatan sebelum akhirnya pertumbuhannya melemah mulai kuartal 1 2025. Data pertama yang sulit dibantah ialah meningkatnya porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan bahan pokok di perbankan. Berdasarkan hukum Engel, ketika proporsi belanja kebutuhan barang pokok meningkat, otomatis menandakan adanya peningkatan jumlah masyarakat dengan pendapatan pas-pasan di tengah-tengah masyarakat. Sebab, kemampuan daya belinya hanya mampu diserap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hukum Engel itu kalau semakin miskin seseorang, maka semakin meningkat proporsi belanja barang pokoknya. Sedangkan kalau semakin kaya seseorang, maka semakin sedikit proporsi belanja untuk barang pokoknya. Dan dari data yang ada jelas sekali menunjukkan bahwa ada peningkatan proporsi pengeluaran untuk barang-barang pokok. Fakta kedua adalah upah real masyarakat yang terus mengalami penurunan. Upah real tercermin dari total pendapatannya dikurangi angka inflasi. Upah real di Indonesia stagnan sejak 2016 di kisaran Rp1.500.000 per bulan. Meskipun upah nominal terus bergerak naik dari kisaran Rp1.500.000 per bulan hingga hampir ke level Rp3 juta pada 2024. Kondisi ini diperburuk dengan tren lemahnya belanja pemerintah setiap memasuki masa konsolidasi setelah selesainya pemilihan umum ataupun pilpres. Hingga akhirnya tercermin dari data konsumsi pemerintah yang minus 1,38% pada kuartal 1 2025. Padahal ekonomi masyarakat tengah mengalami pelemahan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,89%. Lantas, apa dampak perekonomian Indonesia yang semakin lesu bagi pelaku industri dan masyarakat sebagai konsumen? Saat ini bukan hanya konsumen yang menghadapi tekanan daya beli, tetapi juga sisi permintaan ikut melemah. Dari sisi permintaan melemah bahkan dari sisi pasokan atau dari sisi perusahaan itu banyak yang melakukan penundaan ekspansi. Jika situasi seperti ini terus terjadi, dikhawatirkan ekspansi akan menurun, pembelian bahan baku juga menurun. Hal itu akan berdampak pada rekrutmen tenaga kerja yang ikut menurun yang mengakibatkan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, baik di sisi pemasok bahan baku maupun di sektor industri pengolahan. Dalam situasi perekonomian seperti ini, diperlukan peran nyata dari pemerintah. Ini harus direspons oleh pemerintah, karena kalau situasi terus memburuk maka penerimaan pajak semakin turun. Kemudian dari sisi pemerintah juga harus mengeluarkan belanja perlindungan sosial lebih besar. Pemerintah harus bergegas untuk mengidentifikasi sektor usaha, khususnya padat karya yang terdampak oleh pelemahan daya beli dan imbas tarif Trump. Industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kemudian produk makanan, produk terkait dengan elektronik itu yang harus mendapatkan keuntungan dari sisi insentif perpajakan. Di sisi lain, efisiensi belanja pemerintah juga perlu dikurangi sehingga terdapat uang belanja dari pemerintah yang mengalir ke ekonomi lokal. Dengan begitu, daya beli akan mulai pulih dan permintaan di dunia usaha juga membaik. Perekonomian yang diprediksi semakin lesu itu juga berdampak pada penurunan daya saing. Padahal, saat ini Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Melihat situasi perekonomian yang semakin sulit dan dampak yang ditimbulkan, sangat disarankan kepada masyarakat agar lebih selektif dalam membeli sebuah barang. Pastikan barang yang dibeli adalah barang-barang yang termasuk kebutuhan primer. Jadi, barang-barang sekunder, barang-barang tersier, itu harus dilihat-lihat dulu dan disesuaikan dengan kebutuhan. Harus ada prioritas dan jangan sampai hanya untuk membeli barang-barang yang sifatnya sekunder maupun tersier. Masyarakat juga disarankan tidak mengambil cicilan pinjaman dengan bunga yang terlalu tinggi. Pasalnya, hal itu bisa mempersulit debitur jika kondisi ekonomi semakin memburuk dan pendapatan melemah.
Terakhir, masyarakat disarankan agar mulai untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dana darurat. Dalam kondisi sekarang, 30-35% dari pendapatan harus langsung masuk ke rekening terpisah sebagai dana darurat. Uang tersebut akan diperlukan apabila terjadi gelombang PHK sembari mencari pekerjaan baru. Selain itu, masyarakat juga disarankan untuk tidak bergantung pada satu pekerjaan saja, cari pekerjaan sampingan sebanyak-banyaknya. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan pekerjaan utama. Jadi untuk saat ini situasinya semakin berat, maka harus mendorong untuk mencari pekerjaan-pekerjaan tambahan atau penghasilan tambahan. Itu sebagai salah satu cara untuk bertahan di masa sulit seperti saat ini. Silakan share video ini dan berikan komentar kamu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.